Penambahan 5 pemain langsung akan dilakukan PSSI usai proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders selesai. Timnas Indonesia dijamin semakin siap dan kuat menghadapi pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Berikut fakta lengkapnya. Tak bisa tampil dalam 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3 bersama Timnas Indonesia. Jordi Amat berikan komentar usai Timnas Indonesia tahan imbang negara langganan Piala Dunia dan berikan pesan khusus kepada rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Akhirnya, setelah sekian waktu tak mempunyai klub, kini sang Profesor Tom Haaien telah resmi dipinang klub yang bermain di Eredivisie Liga Belanda. Ternyata ini alasan dibalik bergabungnya Tom Haaien di klub tersebut. Berikut penjelasan lengkapnya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Penambahan 5 pemain langsung akan dilakukan PSSI usai proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders selesai. Timnas Indonesia dijamin semakin siap dan kuat menghadapi pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Berikut fakta lengkapnya. Media Belanda tiba-tiba membeberkan bahwa Timnas Indonesia bisa menaturalisasi 5 pemain setelah Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Skuad Garuda terus menambah kekuatan setelah berhasil meraih hasil positif dalam 2 laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Shin Tae-yong berhasil mengantarkan tim asuhannya meraih 2 poin kontra 2 tim kuat di Asia, yaitu Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah dan membuat Australia tertahan dengan skor 0-0 di Jakarta. Setelah ini, skuad Garuda diharapkan untuk diperkuat Mads Hilgers dan Eliano Reijnders yang telah diperkenalkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kamis 12 September 2024 kemarin. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa berkas naturalisasi Hilgers dan Reijnders sudah masuk ke DPR RI, namun upaya Timnas Indonesia untuk meningkatkan kualitas diperkirakan tidak akan berhenti di Hilgers dan Reijnders. Sejumlah pemain keturunan masih mungkin dinaturalisasi dan media Belanda, Voetbal Primeur, membeberkan bahwa ada 5 pemain yang bisa bergabung. Mereka melakukan wawancara dengan Mauro Zijlstra yang mengonfirmasi bahwa dirinya sedang berusaha untuk melaksanakan proses naturalisasi bersama PSSI. Selain Zijlstra, media Belanda itu juga menyinggung 4 nama lainnya, yaitu Jairo Riedewald, Ole Romenig, Kevin Dix, dan Pascal Struijk. Ada beberapa pemain lagi yang bisa gabung dengan Timnas Indonesia selain Anda, Mauro. Saya tahu bahwa Jairo Riedewald adalah salah satunya yang sedang dalam proses, demikian kata pembawa acara Voetbal Primeur ketika mewawancarai Zijlstra. Mereka sedang mengusahakannya dan dia Jairo semakin yakin tentang hal itu. Saya yakin hal itu akan terjadi. Ole Romenig yang juga pernah datang dalam acara ini masih mempertimbangkannya, sambungnya. Uniknya, nama Pascal Struijk juga disinggung meskipun jarang dikaitkan dengan PSSI belakangan ini. Kevin Dix mungkin akan bergabung juga, setidaknya dia sedang mempertimbangkannya, tandas Voetbal Primeur. Dan nama yang tidak sering disebutkan adalah Pascal Struijk bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Dia pemain yang luar biasa, tambahnya. Kelima nama tersebut tentunya bisa meningkatkan kualitas skuad Timnas Indonesia. Namun sejauh ini PSSI belum mengonfirmasi apapun. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah perlu PSSI menaturalisasi kelima pemain tersebut setelah Mads Hilgers dan Eliano Reijnders? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Tak bisa tampil dalam 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3 bersama Timnas Indonesia. Jordi Amat berikan komentar usai Timnas Indonesia tahan imbang negara langganan Piala Dunia dan berikan pesan khusus kepada rekan-rekannya di Timnas Indonesia.
Jordi Amat memuji penampilan timnas Indonesia yang mampu menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Sebagai informasi, dua laga tersebut merupakan laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama, timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports, Jeddah 5 September 2024. Pada kesempatan tersebut, tim asuhan Shin Tae-yong mampu menahan imbang sang tuan rumah dengan skor 1-1. Lanjut ke laga kedua. Timnas Indonesia menjamu Australia pada Selasa 10 September 2024. Pertandingan ini terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Rafael Struijk DKK kembali tampil mengejutkan dengan mengimbangi Australia lewat skor 0-0. Perlu diketahui Jordi Amat absen dalam dua laga tersebut. Pemain berposisi sebagai bek itu tak bisa memperkuat timnas Indonesia karena mengalami cedera. Belum lama ini Jordi Amat turut mengomentari apa yang telah diraih timnas Indonesia. Menurutnya, keberhasilan timnas Indonesia mengamankan 2 poin adalah sesuatu yang patut disyukuri. Poin melawan Australia dan Arab Saudi merupakan poin yang sangat penting bagi kita. Apalagi mereka adalah 2 tim favorit yang berada di grup, kata Jordi Amat dilansir Bola Sport. Dari laman resmi PSSI lebih lanjut, Jordi Amat memberikan pesan kepada pemain timnas Indonesia agar tidak cepat puas. Pasalnya, tantangan bagi timnas Indonesia akan semakin berat. Skuad Garuda akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober mendatang. Nantinya timnas Indonesia harus bermain melawan Bahrain 10 Oktober dan Cina 15 Oktober. Masih banyak tantangan, tapi saya percaya dengan kemampuan tim ini. Jadi atas hasil 2 pertandingan sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada para pemain dan supporter, ucap Jordi Amat. Akhirnya, setelah sekian waktu tak mempunyai klub, kini sang Profesor Tom Haaien telah resmi dipinang klub yang bermain di Eredivisie Liga Belanda. Ternyata ini alasan dibalik bergabungnya Tom Haaien di klub tersebut. Berikut penjelasan lengkapnya. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haaien resmi merapat ke klub kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Klub yang dimaksud adalah Almere City. Pengumuman tersebut disampaikan oleh laman resmi Instagram milik klub. Selamat datang Tom, tulis akun Almere City. Sebelumnya, kabar perekrutan Tom Haaien dikonfirmasi oleh salah satu media terbesar di Belanda, yaitu Voetbal International VI. VI melaporkan bahwa pemain timnas Indonesia sudah sepakat gabung dengan Almere City. Kabar tersebut dikonfirmasi dari sumber yang dimiliki media tersebut. Tom Haaien bisa memulai bermain di Almere City dalam waktu singkat, tulis VI. Gelandang 29 tahun itu sudah dekat dengan kesepakatan dengan klub Eredivisie. Pola tawaran 2 klub, Tom Haaien tinggal selangkah lagi gabung tim Liga Belanda. Tawaran Almere disebut Voetbal International lebih meyakinkan untuk Tom Haaien dari klub sebelumnya. Sebelumnya, ada klub NAC Breda yang sempat mengejar jasa Tom Haaien. Kabar tersebut juga dilaporkan oleh Voetbal International. Meski begitu, Tom Haaien harus melalui 1 tes lagi sebelum resmi bergabung dengan Almere City. Pemain 29 tahun tersebut harus melalui tes medis. Pemeriksaan medis masih menjadi pemisah di antara kedua kubu untuk bekerja sama, tulis Voetbal International soal hubungan Haaien dan Almere City. Tentu kabar bergabungnya Tom Haaien dengan Almere City jadi kabar gembira bagi klub tersebut. Pasalnya Almere City kini terjerembab di papan bawah klasemen sementara Eredivisie musim ini. Almere City saat ini menempati peringkat ke-17 atau 2 dari bawah. Dalam 4 laga terakhir, Almere City baru mengantongi 1 poin hasil dari 1 hasil imbang dan 3 kali kalah. Almere City bukan klub yang asing bagi pemain timnas Indonesia. Sebelumnya ada nama Stefano Lillipali yang berkarier di sana. Stefano Lillipali berkarier di klub yang bermarkas di Stadion Yanmar pada periode 2012 hingga 2014. Kini Lillipali bergabung dengan klub elit Liga 1 Borneo FC.
Kisah Mark Klok menarik diulas. Sebab gelandang Persib Bandung itu berharap dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia lagi. Seperti diketahui, Mark Klok tak dipanggil pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk FIFA Matchday September 2024. Dia absen saat timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Dan Australia dengan skor 0-0 di dua pertandingan awal grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peran Mark Klok tergantikan oleh Ivar Jenner, Tom Haye, dan Ricky Kambuaya yang mengisi lini tengah skuad Garuda. Pemain berusia 31 tahun itu pun agak kecewa karena tidak mendapat panggilan membela timnas Indonesia. Mark Klok berharap bisa mendapat kesempatan bermain lagi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dia mengaku sudah berbicara dengan Shin Tae-yong mengenai hal ini. Akan tetapi Klok menyerahkan nasibnya pada keputusan juru taktik asal Korea Selatan itu. Saya berharap bisa segera berada di sana lagi. Saya berbicara dengan pelatih nasional tentang hal itu, ujar Mark Klok, dilansir dari ESPN-NL Jumat 13 September 2024. Itu tidak mungkin tak dipanggil karena kinerja saya. Saya menjalani musim yang bagus bersama Persib Bandung, kami menjadi juara. Sayang sekali, tapi pelatihlah yang memutuskan. Saya harus menerimanya, sambungnya. Mark Klok bisa unjuk gigi bersama Persib Bandung menjelang dua pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sendiri akan berlaga lagi dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024. Ada dua laga yang akan dilakoni pasukan Shin Tae-yong pada bulan depan. Pertama, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Timnas Bahrain pada 10 Oktober 2024. Selanjutnya, skuad Garuda akan menghadapi Timnas Cina pada 15 Oktober 2024. Mark Klok pun berharap timnas Indonesia dapat terus menunjukkan performa baik di putaran ketiga. Mantan pemain Persija Jakarta itu mengaku sangat ingin membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun itu akan sangat sulit, tegas Mark Klok. Pemain Jepang Takumi Minamino menilai dua lawan yang pernah diimbangi timnas Indonesia adalah tim sulit. Jepang sudah menyapu bersih dua laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Hajime Moriyasu mengalahkan Jepang dengan skor 7-0 di Saitama Stadium, Saitama, 5 Maret 2024. Setelah itu Jepang menumbangkan Bahrain dengan skor 5-0 di Bahrain National Stadium 10 Maret 2024. Usai melawan Bahrain, Minamino menilai Jepang dalam kondisi yang baik. Fakta bahwa berbagai pemain terlibat dalam gol-gol tersebut adalah bukti bahwa tim dalam kondisi yang baik, ujarnya. Ia menilai laga Jepang berikut tak akan berjalan lebih sulit dibanding melawan Cina dan Bahrain. Setelah itu Jepang bertandang ke markas Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium pada 10 Oktober 2024. Kemudian Jepang akan menjamu Australia di Saitama Stadium pada 15 Oktober 2024. Dua pertandingan berturut-turut berikutnya lebih sulit dan melawan lawan yang lebih kuat, ujar Minamino dikutip dari Nikkan Sports. Jadi saya akan mempererat tekad dan melakukan yang terbaik saat kembali ke tim, ujarnya. Arab Saudi dan Australia ada dua tim yang diimbangi timnas Indonesia. Timnas Indonesia menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di King Abdullah Sports City Stadium Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara timnas Indonesia bermain seri melawan Australia dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 10 September 2024.